Halo halayak ramai, selamat datang di channel Reveal Project ya. Apakah hari ini begitu membosankan? Semoga saja tidak. Film Trade of Lies menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Cheonji. Dia menjadi korban bullying yang dialaminya dari teman-teman sekolahnya, sampai membuatnya merasa depresi dan akhirnya ia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tidak ada satupun yang tahu kenapa dia tiba-tiba pergi dengan cara seperti itu, sampai akhirnya terungkaplah satu persatu rahasia di balik kematian Cheonji. Sebelumnya, di sini saya akan menyebutkan satu persatu pemerannya dulu, karena bisa dibilang pemerannya ini cukup banyak. Yang pertama adalah Cheonji. Dia adalah pemeran yang bunuh diri akibat korban bullying itu. Kemudian Cheonji punya ibu yang bernama Yunsu dan kakak perempuannya yang bernama Manji. Nah, sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat Cheonji mau nawarin kakaknya untuk disetrikain baju sama dia, tapi dianya nggak mau. Terus ibunya masak dan dia memuji masakan ibunya. Ternyata dia itu mau minta sesuatu. Dia mau dibelikan MP3 dengan alasan karena teman-teman sekelasnya itu pada punya, tapi dia belum punya. Ibunya ini bingung kenapa dia tiba-tiba minta dadakan. Biasanya tuh dia nggak pernah dan jarang banget minta dibeliin sesuatu. Tapi ibunya belum bisa beliin karena uangnya untuk bayar sewa rumah terlebih dahulu. Cheonji pun hanya bisa terdiam diri. Ibunya ini bekerja sebagai karyawan yang kerja sebagai tukang masak-masak gitu di suatu supermarket. Tapi tiba-tiba ibunya ini berubah pikiran. Dia nelfon kakaknya yang habis pulang sekolah untuk menanyakan MP3 mana yang diinginkan oleh Cheonji. Karena banyak pilihan dan ibunya juga nggak ngerti. Kakaknya bilang kalau ibunya itu nggak usah beliin karena kan uangnya buat bayar sewa rumah. Tapi ibunya tetap mau beliin dan minta ke kakaknya kalau udah sampai di rumah tanyain si Cheonji itu mau MP3 yang kayak gimana. Tapi akhirnya kakaknya telepon Cheonji karena kakaknya nggak langsung pulang ke rumah. Dia mau main dulu sama teman-temannya. Pas kakaknya telepon, Cheonji ini sengaja nggak jawab teleponnya dan dia udah nyiapin kain gantungan gitu untuk bunuh diri. Dan ternyata benar aja. Cheonji ini ditemukan telah meninggal dunia. Padahal keluarga kecil ini menjalani hari-harinya seperti biasa. Ibunya kerja, kakaknya sekolah, dan Cheonji yang sekolah di satu sekolah yang sama dengan kakaknya. Rutinitas mereka juga begitu-gitu aja dan menganggap satu sama lain di antara mereka nggak punya masalah besar. Ibu dan kakaknya sangat sedih dan sangat merasa kehilangan karena 9 tahun yang lalu ayahnya Cheonji ini meninggal dunia. Dan sekarang mereka harus kehilangan Cheonji. Cheonji juga sama sekali nggak meninggalkan surat atau tanda-tanda apapun, sehingga kematiannya ini menjadi tanda tanya besar bagi keluarganya. Tinggallah mereka berdua, ibu dan kakaknya Cheonji, karena rumah itu sangat besar dan harga sewanya naik. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah karena nggak punya uang untuk membayar sewa rumah. Orang yang nyewain rumah itu juga suka gosipin kematiannya Cheonji, jadi lebih baik mereka itu pergi dari sana. Tempat tinggal mereka saat itu memang tidak terlalu besar seperti sebelumnya. Dan pas sampai di sana mereka berdua langsung beres-beresin barang. Pas mau bersih-bersih mereka nyium bau nggak enak nih. Pas dicari ternyata baunya bersumber dari balkon. Di sana banyak tikus dan bau juga. Ibunya panik, kakaknya juga ikut panik. Dan langsung deh mereka teriak-teriak keluar dari rumah itu. Dan ada seorang pria yang bernama Chu Sang-bak. Dia itu tetangga mereka yang berniat untuk bantuin. Dia bilang di sini kalau di situ tuh emang banyak tikus. Jadi dia tuh nggak heran. Mulai dari situlah mereka saling kenal dan bantu-bantuin mereka ngangkat-ngangkatin barang untuk dibuang. Pas mereka lagi buang barang, Manji ini ngeliat ada temannya Cheonji lewat. Ternyata dia adalah Layon, yang kebetulan ternyata dia itu tinggal di daerah dekat tempat tinggal ibu dan kakaknya Cheonji saat itu. Akhirnya ibunya langsung ngajak Manji untuk makan di restoran milik ibunya Hayon. Pas sampai di restoran itu, ibunya Cheonji bilang ke ibunya Hayon, "Aku baru pindah ke sini. Kedepannya mungkin aku akan sering mampir ke sini." Dan mereka memesan makanan yang banyak. Pelayan di sana sangat senang menemukan pelanggan seperti ibunya Cheonji yang royal itu. Meskipun ibunya sedang dalam keadaan keuangan yang bisa dibilang sulit, tapi dia tetap berusaha membahagiakan dan mengusahakan apapun untuk kepentingan anaknya. Keesokan harinya ada teman satu sekelasnya Cheonji yang ingin mengembalikan baju olahraga milik Cheonji yang dipinjamnya semenjak 3 bulan yang lalu. Kemudian tiba-tiba ada guru yang nyamperin anak itu dan nanya, ngapain dia ke lokernya si Cheonji? Dan dia jelasin kalau dia mau balikin baju olahraganya milik Cheonji. Pas udah dijelasin, gurunya marah. Kenapa dia baru mengembalikan setelah 3 bulan lamanya? Akhirnya terjadilah keributan kecil antara guru dan temannya Cheonji itu. Sampai terlontar kata-kata yang gak mengenakan dan didengar oleh kakaknya Cheonji. Manji ini gak terima dong karena kata-katanya itu gak mengenakan.
dan langsung melempar tas ke badan anak itu. Akhirnya kakaknya dan temannya Chongji dipanggil ke ruang guru. Temannya itu ngejelasin hal yang sebenarnya terjadi. Usut punya usut, ternyata anak itu kenal sama Hayeon. Semenjak dia diundang ke pesta ulang tahunnya Hayeon, terus dia juga bilang kalau Chongji itu bestinya Hayeon. Akhirnya mulai dari situ kakaknya cari tahu tentang Hayeon dan nyamperin ke kelasnya. Pas sampai di sana, Manji bilang kalau abis pulang sekolah dia tuh mau ketemu dan mau ada yang diomongin sama Hayeon. Ternyata waktu Chongji masih hidup, kakaknya itu pernah ketemu Chongji dan Hayeon di sekolah. Mereka berdua sering terlihat bersama, tapi kakaknya ini rada curiga sama Chongji yang diam aja. Malah Hayeon yang caper ke kakaknya. Mulai dari situ, kakaknya curiga kalau Hayeon ini ada hubungannya dengan kematiannya Chongji. Karena kematiannya ini menjadi tanda tanya besar bagi keluarganya. Apa masalah yang dihadapi Chongji sampai-sampai dia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu? Pertanyaan ini terus terbayang dalam pikiran Manji dan ibunya. Yang kemudian kakaknya ini memutuskan untuk mencari kebenaran dan penyebab dibalik kematian Chongji. Langkah awal yang diambil yaitu dengan mendekati Hayeon. Penyelidikan dilakukan kakaknya ini untuk mengungkap satu persatu rahasia dan kebohongan yang selama ini disimpan rapat oleh Chongji dan orang-orang di sekitarnya. Cerita berlanjut saat kakaknya ini janjian sama Hayeon untuk bertemu setelah pulang sekolah. Nah, pulang sekolah pun tiba dan mereka bertemu. Kakaknya traktir Hayeon untuk makan siang dan mereka berbincang di sana. Pertanyaan pertama yang dilontarkan kakaknya kepada Hayeon yaitu, "Kau dan Chongji bukankah teman baik? Pasti kau sedih sekali atas kepergian Chongji." Tapi Hayeon bilang, "Aku berteman dengan Chongji sejak SD dan bukan teman dekat. Hari dimana Chongji meninggal, aku tidak tahu apa yang terjadi di kelas. Pada saat presentasi di kelas, si Hayeon ini rasanya kesal sekali pada Chongji." Nah, awal Hayeon cerita tentang kejadian di kelas saat itu, Hayeon bilang, di kelas itu Chongji menyampaikan laporannya atau presentasi tentang prasangka, yang isinya adalah, prasangka adalah sesuatu yang sangat menakutkan, akan lebih menakutkan lagi jika dengan sengaja menyebarkan desas-desus. Mari kita lihat prasangka yang paling umum terjadi. Pertama, pujian yang dilontarkan dengan maksud menghina dibandingkan dengan arti secara keseluruhannya. Orang-orang lebih memperhatikan artinya. Contoh, nilai akademisnya tidak terlalu bagus, tapi arti sebenarnya adalah dia itu bodoh. Rumor yang tidak terlihat menjadi senjata paling mematikan. Apakah kau memiliki potensi sebagai pembunuh? Pas di kata-kata pembunuh itu, Chongji sempat melirik Hayeon, dan dia menyadarinya. Setelah pulang sekolah, Hayeon langsung nyamperin Chongji dan bilang, "Chongji, pidato yang tadi sangat menarik, tapi menyebut orang sebagai pembunuh potensial sepertinya sedikit keterlaluan." Terus Chongji bilang, "Kalau begitu, mau diganti sebagai pembunuh yang pasti?" Hayeon langsung diam, tapi dengan wajah yang terlihat bahagia dan tidak menyesal, ia melontarkan kata maaf sambil memegang tangan Chongji. Tapi Chongji cuma bilang, "Lepaskan," dengan nada kesal dan langsung meninggalkannya. Di belakang Hayeon ada teman-teman satu gengnya. Teman-temannya itu langsung nyamperin Hayeon sambil bilang, "Salah apa kau sampai setiap hari minta maaf terus? Chongji benar-benar menyebalkan." Gitulah tadi yang diceritakan Hayeon kepada kakaknya Chongji. Kakaknya sempat kaget. Yang pertama karena Hayeon mengaku bahwa dia bukan teman dekatnya Chongji. Padahal kakaknya tahu bahwa mereka itu sering terlihat berdua. Yang kedua, kakaknya kaget mendengar isi cerita presentasi yang disampaikan Chongji. Ada apa nih ya kan? Di sana Hayeon bilang kalau sepertinya ada yang mengganggu pikirannya Chongji. Mungkin aku yang tidak terlalu memahaminya. Padahal di awal tadi kakaknya kan cuma nanya, Hayeon sedih atau enggak atas kepergiannya Chongji. Tapi jawabannya malah panjang lebar banget. Seperti orang yang merasa bersalah tapi berusaha menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Terus kakaknya lanjut ke pertanyaan kedua tentang MP3. Kata kakaknya, akhir-akhir ini sedang ngetren MP3. Sebelum meninggal Chongji minta dibelikan MP3. Aku ingin tanya, jika kau tahu sesuatu tolong beritahu aku. Nah, di situ Hayeon sempat diam dan mikir sejenak. Gak lama kemudian dia bilang, "Mungkin dalam rangka bertukar kado ulang tahun denganku, karena antara teman baik saling memberitahu hadiah yang diinginkan pada saat ulang tahun." Terus kakaknya bilang, "Mempercepat setahun untuk MP3 yang tidak disukainya. Hebat sekali." Terus Hayeon bilang, "Ada banyak yang murah kok." Dan dengan kesal kakaknya makan sambil nusuk stik dengan suara kencang sambil nyindir, "Bodoh, ada yang murah kenapa repot?" Yang ketiga kakaknya ngebahas tentang Sukyong. Dia itu teman yang di awal tadi yang minjem baju itu. Nah, kata Hayeon, si Sukyong itu preman. Dia cuma temannya dari temanku. Dengan Chongji mungkin lebih dekat karena mereka bisa saling meminjam baju olahraga. Terus kakaknya bilang, hubungan Chongji dan Sukyong adalah saling meminjam baju olahraga.
Dengan wajah gugup dan ketakutan, Hayeon bilang, "Iya." Nah, kakaknya semakin bingung nih, karena pas kakaknya lagi sama Soohyung, di ruang guru itu Soohyun bilang katanya Hayeon yang dekat dengan Chonji. Tapi pas kakaknya lagi sama Hayeon, malah Hayeon yang bilang katanya Soohyung lah yang dekat dengan Chonji. Nah, abis mereka makan bareng, mereka juga pulang bareng nih, karena tempat tinggal mereka sekarang berdekatan jadinya searah. Di perjalanan itu, Hayeon terlihat canggung dan kayak salah tingkah gitu. Dia terus berbicara mengenai hal yang gak terlalu penting, sampai kakaknya bilang, "Kau tidak bisa jalan tanpa harus berbicara, karena takut merasa risih." Hayeon malah jawab, "Oh, ternyata perasaanmu seperti ini. Setelah makan dan tidak ngobrol, rasanya sedikit tidak sopan. Aku berbicara terus karena ingin menyenangkanmu." Terus kakaknya tiba-tiba bilang, "Aku sekarang mau cari surat bunuh dirinya Chonji." Dan dengan wajah panik, Hayeon bilang, "Bukankah katanya tidak ada surat bunuh diri?" Kata kakaknya, "Mana mungkin gak ada, hanya saja belum dicari. Makanya sekarang pelan-pelan mau dicari. Atau gak usah dicari?" Nah lo, panik kan? Kalau emang gak ada apa-apa, harusnya gak usah panik dong, ya kan?